Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Semoga kalian semuanya bersama dengan keluarga di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang dinamika politik yang terjadi, yang semakin hari semakin menarik saja untuk kita saksikan dan ikuti bersama-sama. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan berita yang akan membahas tentang hal itu, tentang politik dan dinamikanya. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Stay sampai selesai karena di ending kita akan memberikan tanggapan, opini, dan kesimpulan dari pemberitaan yang akan kita saksikan bersama-sama ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So without any further ado, let's play this video and let's do this. Let's go. Istana klaim tak tahu menteri yang disebut PDIP ingin mundur dari kabinet Jokowi. Saya mendengar ada dugaan tegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elit yang satu berbeda pendapat dengan elit yang lainnya. Kami melihat ada tanda-tandanya begitu, aneh juga. Kami kira isu ini bisa dikarang-karang, intinya bukan itu. Itu yang saya dengar, saya salah tentunya. Intinya kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi dituduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden. Tapi kalau presiden sudah memandang misalnya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak dibutuhkan lagi karena berbeda dengan hasrat beliau, silakan saja ditarik, tidak apa-apa. Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan. Dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan, ya. Pak Prabowo Gibran ini adalah partai-partai pendukungnya, partai-partai yang tidak cakap dan tidak terbiasa mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk abuse of power. Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukan. Justru sebaliknya, yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Kami nggak mau sebut. Istana mengklaim tidak mengetahui ihwal menteri yang akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti disebut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Dedi Yefri Hantero Sitorus. Dedi sebelumnya mengatakan ada menteri Jokowi dari PDIP yang bertemu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan itu, Dedi menyatakan sang menteri ingin mundur dari kabinet. Tidak tahu sama sekali, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat ini ada 5 kader PDIP yang menempati jabatan menteri di pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet. Terlepas dari keinginan menteri tersebut, PDIP tidak ingin menarik menteri kabinet. Dalam wawancara di Jakarta Pusat pada Sabtu 11 November 2023, Dedi mengatakan Ibu Mega bilang bahwa menjadi menteri itu adalah tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan, silahkan melanjutkan di kabinet. PDIP menyerahkan ke Presiden Jokowi apabila menteri tidak dibutuhkan karena berbeda arah politik. Hubungan PDIP dan Presiden menjadi sorotan usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung oleh kubu rival sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Gibran yang juga merupakan kader PDIP dianggap merepresentasikan keluarga Presiden Jokowi dalam koalisi Indonesia Maju mencakup Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PBB, PAN, Gelora, Garuda, hingga Prima. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku putra Presiden Jokowi menurut Hasto adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya
bahwa ini bisa terjadi, kata Hasto. Jokowi mengatakan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto tidak ada masalah. Baik-baik saja, kata Jokowi. Sementara Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang para kadernya menyerang kewibawaan Joko Widodo sebagai presiden melalui perkataan dan ucapan-ucapan yang tidak pantas. 7 menteri yang saat ini menjabat di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berasal dari PDI Perjuangan. Sejumlah menteri dari PDIP dikabarkan ingin mundur dari Kabinet Jokowi. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan beberapa sudah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyatakan keinginan untuk mundur dari posisi menteri. Tetapi Megawati menyinggung tanggung jawab seorang menteri kepada rakyat. Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silahkan presiden, kata Deddy. Deddy menyebut PDIP mempersilahkan Jokowi menarik menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan, lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya. Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya, demikian katanya. Yasona Lawli jabatan Menteri Hukum dan HAM, Tri Risma hari ini jabatan Menteri Sosial, Basuki Hadimulyono jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bintang Puspayoga jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Teten Masduki jabatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Azwar Anas jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, dan Pramono Anung jabatan Sekretaris Kabinet atau Seskap. Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut pihaknya siap menarik menteri dari Kabinet Indonesia Maju jika sudah tidak dibutuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Deddy menyebut sejumlah menteri kader PDIP telah mendatangi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengundurkan diri. Para menteri itu menemui Megawati menyusul retaknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang ditandai majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran lolos syarat administrasi usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat maju capres-cawapres. Namun demikian, Megawati disebut mengingatkan bahwa menjadi menteri berarti bertanggung jawab kepada rakyat. Jajaran menteri dari PDIP pun diminta tetap melaksanakan tugas jika masih dibutuhkan Kabinet Jokowi. Tetapi jika tidak dibutuhkan, Deddy mengaku para menteri itu siap ditarik. Ketika beberapa menteri datang ke Bu Mega dan menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silahkan presiden, cerita Deddy. Tapi kalau presiden memandang menteri-menteri dari PDIP tidak dibutuhkan lagi karena berbeda dengan hasrat beliau. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulannya adalah berita ini membahas tentang bagaimana ujung dari bentroknya Pak Jokowi dengan PDIP, yang dimana PDIP mengatakan bahwa mereka tersakiti karena Pak Jokowi dinilai telah meninggalkan PDIP dan berlabuh di kubu sebelah kubunya Pak Prabowo. Dan itu membuat para kader PDIP sakit hati dan mereka mau menyatakan mundur dari jabatan menteri kabinetnya Pak Jokowi. Dan kemudian meminta saran kepada Bu Megawati, dan Bu Megawati mengatakan bahwa menteri adalah tanggung jawab kepada rakyat. Jika masih dibutuhkan, tetaplah kerjakan tanggung jawab yang diberikan itu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, begitu banyak dinamika dan situasi hal yang terjadi, yang dimana semakin hari semakin memanas saja tentang perpolitikan di negeri ini. Teman-teman semua bisa memberikan penilaian atas apa yang terjadi. Ya, memang menimbulkan begitu banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat soal sikap Pak Jokowi dalam menentukan sikap akhir-akhir ini. Saya percaya pasti ada satu hal yang terjadi antara Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi ini menilai bahwa ada dalam partai tersebut mungkin itu ada sesuatu yang mungkin menghambat. Ini mungkin saja, ini hanya opini pribadi saja. Yang dimana Pak Jokowi pasti tidak akan mengungkap ini ke publik. Pasti hanya beberapa orang yang tahu dan
mengerti tentang apa yang terjadi. Ya, mungkin saja ada isu-isu yang beredar. Ini isu yang berkembang ya, yang di mana itu mengatakan bahwa seperti Pak Jokowi itu dibatasi. Seperti Pak Jokowi itu seperti tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya untuk membuat Indonesia semakin maju dan tidak optimis dari partainya Pak Jokowi ini. Mungkin saja. Pasti ada hal atau alasan yang kuat sehingga kenapa Pak Jokowi bisa melakukan manuver setajam ini. Pasti ada hal, alasan yang mungkin sampai hari ini akan terus dipendam oleh Pak Jokowi untuk menjaga nama baik Bu Megawati. Ya, banyak yang memberikan persepsi terhadap Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi pengkhianat, keluarganya juga tidak tahu berterima kasih, tidak mempunyai etika politik. Tapi trust me guys, pasti Pak Jokowi mempunyai alasan yang kuat yang mungkin nanti kita akan mengetahui di akhir-akhirnya ya. Untuk itu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, kita harus terus belajar memahami, ya sekalipun kenyataan terlihat seperti ini. Terlihat seperti Pak Jokowi mengkhianati PDIP, dan kemudian PDIP yang menjadi korban tersakiti. Tapi, seperti yang selalu saya katakan bahwa politik itu tidak seperti apa yang kelihatan di permukaan. Tapi ada sesuatu yang deeper, yang lebih dalam, yang dimana itu sulit kita tebak, yang terjadi di sana, yang hanya mereka yang tahu. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.